Halo, balik lagi di Coba AI. Kali ini kita akan mencoba membuat animasi yang lagi viral nih di TikTok ataupun di Short, membuat animasi dengan menggunakan Stable Diffusion menggunakan Google Colab. Caranya cukup mudah, kita hanya tinggal mengikuti petunjuknya dan memasukkan parameter-parameter yang kita inginkan. Kita coba ya. Pertama kita buka Google-nya. Dan teman-teman harus mempunyai akun Google dan mempunyai Google Drive dulu ya, karena nanti untuk Stable Diffusion ini akan berhubungan dengan Google Drive, data-datanya akan dihubungkan ke Google Drive. Oke, kita masuk ke dalam Stable Google Diffusion Google Colab versi yang terbaru, versi 07. Bisa langsung diketikkan saja di Google Search ini, atau nanti saya akan tuliskan linknya di kolom deskripsi. Oke, di sini ada The Forum Stable Diffusion.ipynb Collaboratory. Jadi collab itu singkatannya dari collaboratory. Kita langsung klik aja ya. Oke, langsung muncul di sini The Forum Stable Diffusion versi 0.7. Di sini tampilannya masih putih. Jadi kita akan coba untuk mengganti tampilannya biar lebih enak dilihat. Kita buka tools, setting, di bagian temanya ini, theme atau temanya ini, kita ganti menjadi dark, biar mata kita tidak terlalu terang ya. Oke, setelah berubah jadi warna hitam ini, kita bisa lebih enak untuk melihat layarnya. Oke, sekarang setelah terbuka halaman utama dari The Forum Stable Diffusion versi 07 ini, kita akan membuat salinannya ke dalam drive kita. Caranya adalah dengan menekan tombol ini, copy to drive. Oke, halaman yang baru terbuka ini adalah salinan dari template The Forum Stable Diffusion yang tadi kita buka, dan ini akan terkoneksi dengan Google Drive kita. Jadi kita close saja halaman yang pertama tadi. Oke, setelah kita membuat salinannya, kita bisa mengganti judulnya sesuai yang kita inginkan, tutorial animasi Stable Diffusion contohnya. Enter. Oke. Setelah itu di sini ada beberapa panel. Kita klik yang folder ini. Oke. Nanti dia akan connect ke dalam drive kita. Oke. Untuk memastikan terconnect dengan Google Drive kita bisa menekan tombol yang ini, Mount Drive. Oke, di sini ada keterangan run this cell untuk mount your Google Drive. Jadi untuk menghubungkan Google Drive kita bisa menekan tombol ini. Oke, di sini keluar izin untuk bisa mengakses Google Drive kita. Kita klik akun Gmail kita. Kita allow, kita izinkan. Oke, sekarang halaman web The Forum Stable Diffusion ini sudah terkonek dengan Google Drive kita. Tahapan selanjutnya adalah kita memastikan bahwa notebook atau pemrograman yang ada di halaman kita ini sudah bisa berjalan dengan benar. Caranya kita coba klik Runtime dan kita klik Run All. Jadi di halaman notebook ini ada beberapa sel yang di dalamnya terdapat perintah-perintah dalam bahasa Python. Tapi kita tidak perlu memahami bahasa Python tersebut, kita hanya memasukkan parameter-parameter yang kita inginkan. Google Collaboratory ini, istilahnya kita meminjam kepada Google untuk menggunakan GPU-nya si Google, sehingga kita bisa merunning notebook ini. Oke, di sini juga ada setup, di sini ada environment setup, di sini sedang merunning, kita tunggu. Dan bawahnya ada pet setup, lalu di bawahnya ada setting. Di bawahnya lagi ada prompt. Nah, di bagian prompt ini kita akan mengetikkan teks yang nanti akan mengenerate menjadi gambar atau menjadi animasi yang kita inginkan. Pada video kita kali ini, kita akan lebih mengkhususkan bagaimana untuk mengenerate teks ini menjadi sebuah gambar animasi 2 dimensi. Stable Diffusion ini bisa mengenerate menjadi gambar
bisa menjadi animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, dan kita bisa membuat stylize dari video kita. Jadi kita menginput video kita, lalu kita mengubahnya menjadi gambar animasi atau menjadi gambar yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana untuk membuat animasi 2 dimensi dahulu. Pada saat kita merunning awal seperti ini, di sini akan ada prompt. Di sini akan ada prompt, di mana bagian atas ini akan mengenerate sebuah gambar. Lalu di bagian bawahnya ini adalah animation prompt, di mana dia akan mengenerate menjadi sebuah animasi. Lalu di bawahnya ada load setting. Di sini parameter-parameter bisa kita isi. Lalu di sini ada create video from frame. Oke. Kita juga bisa merunning masing-masing sel ini, tidak perlu merunning all seperti tadi ya. Kita bisa satu-satu dengan mengklik tanda player di sini, sesuai kebutuhan kita. Agar kita tidak banyak membuang waktu, kita ganti animasi 3D ini menjadi gambar 2 dimensi saja ya. Kita hanya mau mengecek apakah template ini sudah benar atau belum. Kita bisa interrupt dulu execution-nya. Oke, setelah kita interrupt execution-nya, kita ganti dulu kepada baris none untuk di bagian animasi ini, sehingga kita hanya akan mengenerate menjadi sebuah gambar. Oke, kita klik lagi. Untuk animation mode ini, ada yang none untuk mengubah prompt atau teks tadi menjadi sebuah gambar. Ada 2 dimensi, jadi kita akan membuat animasi dari frame-frame yang sudah kita buat dari prompt yang tadi. Ada juga animasi 3D, jadi di situ kita akan membuat animasi 3D sehingga gambarnya bisa lebih realistis, di mana di situ kita seakan-akan melihat animasi yang lebih hidup. Lalu ada juga video input, kita bisa memasukkan video yang kita inginkan untuk diubah menjadi sesuai keinginan kita. Apakah berubah video kita diubah menjadi animasi, menjadi kartun, dan sebagainya. Untuk interpolation saya belum pernah mencobanya, mungkin di next video kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi untuk interpolation ini. Pengecekan running notebook awal ini hanya untuk memastikan bahwa template yang akan kita gunakan tidak ada errornya sama sekali. Sehingga saat kita memasukkan parameter-parameternya akan bisa berjalan dengan lancar. Oke, sudah selesai semuanya. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Prompt yang tadi kita tuliskan adalah seperti ini. Beautiful Lake by Asher Brown Duran, dan bawahnya A Beautiful Portrait of a Woman by Art Girl. Jadi bagian atas di bagian animasinya kita pastikan dulu di sini none ya, agar kita bisa mengenerate menjadi sebuah gambar. Oke, ini hasilnya gambar danau yang tadi kita tuliskan di prompt, dan itu sudah otomatis ya dari bawaan template awalnya tadi. Kita hanya sedang memastikan template-nya berjalan dengan benar. Dan ini gambar dari prompt yang tadi juga, gambar seorang wanita di sini. Nah, di sini untuk membuat video apabila nanti kita ingin mengenerate menjadi animasi dari frame-frame yang sudah kita buat. Di sini, apabila kita ingin membuat video, tanda checklist ini harus kita hilangkan dulu ya. Oke, tahap awalnya sudah selesai, artinya template ini sudah siap kita gunakan. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian di sini. Ini sudah selesai, lalu di bagian bawahnya ada setting. Di bagian animation ini, kita coba untuk membuat gambar animasi 2 dimensi. Jadi kita membuat frame-frame disatukan menjadi animasi 2 dimensi atau gambar yang bergerak. Maksimum frame-nya kita coba buat 200 saja ya. 200 frame nanti kita akan buat menjadi sebuah video.
Lalu bordernya adalah replicate, ada dua pilihan, ada wrap atau replicate. Ini adalah jenis suatu penggabungan antar frame sehingga bisa lebih baik lagi. Saya juga akan memasukkan link Microsoft Word, di mana di situ berisi penjelasan yang lebih detail mengenai parameter-parameter di sini. Jadi teman-teman bisa melihat juga di Microsoft Word tersebut ya. Lalu untuk motion parameter, di sini beberapa bagian yang sangat penting, yaitu ada angle, ada zoom, ada translation, dan ada rotation. Untuk gambar dua dimensi itu sangat penting sekali, ada angle, zoom, dan translation. Sedangkan rotation hanya dipakai untuk gambar 3D saja. Dan untuk translation Z ini juga digunakan hanya untuk animasi 3D saja. Jadi untuk 2D kali ini kita akan belajar angle, zoom, translation X, Y, dan Z. Untuk angle ini artinya kita akan melihat animasi tersebut dari sudut pandang yang seperti apa. Di bagian angle ini, sebelum titik 2, ini angka 0 ini menunjukkan frame keberapa. Lalu di dalamnya adalah, di dalam tanda kurung ini adalah seberapa besar angle setiap gambar tersebut. Kita coba masukkan misalnya angle-nya 3. Lalu di frame ke 50 misalnya, kita masukkan menjadi -3. Oke. Angle ini ada positif dan ada negatif ya. Jadi untuk yang bernilai positif artinya dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Namun apabila negatif, dia akan berputar searah jarum jam. Nanti akan ada animasi di samping sini ya. Lalu untuk zoom, selain berputar menggunakan angle yang tadi, kita bisa zoom in dan zoom out. Untuk zoom ini, angka parameter yang kita tuliskan, sebelah kiri titik 2 ini adalah frame keberapa, lalu di dalam tanda kurung ini adalah seberapa besar zoomnya. Dan apabila gambar itu tidak ingin di zoom, artinya angka di sini adalah bernilai 1 atau 1,00. Apabila kita masukkan angka seperti ini, 1,04, artinya dia akan zoom in atau masuk ke dalam sebesar 1,04. Nanti teman-teman bisa bereksplorasi sendiri ya, seberapa cepat atau seberapa lambat kalian ingin menzoom gambar tersebut. Oke, misalnya di frame ke-50, kita ingin menzoom sampai lebih cepat lagi, 1,08. Lalu untuk zoom out dibedakan dengan angle ya. Jadi kalau zoom bukan menggunakan tanda minus. Tetapi karena zoom itu nilai parameternya adalah 1 untuk yang tidak bergerak sama sekali, sehingga apabila kita ingin zoom out, maka angkanya harus di bawah 1 dan di atas 0. Jadi seperti 0,1, 0,5, 0,9 itu untuk menggambarkan seberapa besar kita ingin men-zoom out. Misalnya katakanlah di frame ke-70 kita ingin zoom out sebesar 0,97. Artinya kita akan men-zoom out dengan besaran 0,97. Lalu di ke 120 kita akan zoom in lagi sebesar 1,02. Oke. Ini adalah angle dan zoom. Jadi pada gambar dua dimensi ini, apabila angle dan zoom ini tidak diisi, maka dia akan bergerak menggunakan translation X, translation Y saja. Untuk translation Z itu hanya untuk digambar animasi 3 dimensi. Untuk translation X, kita bisa diisi di sini menggunakan parameter. Di sebelah kiri itu frame keberapa, dan di dalam tanda kurung ini seberapa besar mau kita gerakan
berdasarkan sumbu X. Dan translation Y ini, maka gambar akan bergerak menggunakan sumbu Y. Oke, kita ambil contoh di sini translation X-nya 3, translation Y-nya juga 3. Lalu misalnya di frame ke 50, translate. Jangan lupa menggunakan titik 2 ya. Apabila tidak menggunakan titik 2, maka angka itu tidak akan dianggap. 50.2 dalam kurung, misalnya kita akan bergerak lebih cepat lagi. Sini kita kasih angka 8. Translation Y-nya juga. Oke, sudah kita isi angle, zoom, translation X, dan translation Y-nya. Untuk defaultnya tadi di bagian translation X-nya ada yang menggunakan parameter nilai sinus dan kosinus. Nanti kita akan coba menggunakan sinus dan kosinus yang tadi ya. Ini sebagai awalan saja, angkanya kita kasih angka yang bulat-bulat saja. Translation Z-nya di sini tidak akan ngaruh, walaupun di sebelum tidak akan ada pengaruhnya. Untuk bagian bawah, perspektif dan lain-lainnya tidak ada yang perlu kita ubah. Nah, noise schedule ini akan memberikan kesan kepada kita gambar yang halus atau gambar yang kasar, gambar yang banyak bintik-bintiknya seperti itu. Jadi apabila teman-teman menggunakan zoom yang sangat cepat, maka dibutuhkan noise schedule yang besar juga sehingga gambarnya tidak pecah-pecah seperti itu. Di sini tidak perlu kita ganti dulu noise schedule-nya seperti ini karena tadi nilai zoom-nya juga saya tidak begitu besar. Kemudian untuk strength schedule ini penting juga. Strength schedule ini artinya seberapa mirip frame yang akan kita generate selanjutnya dengan frame sebelumnya. Jadi apabila tidak ingin banyak perubahan, di sini kita bisa kasih angka 1. Atau bila ingin banyak berubah dengan frame yang sebelumnya 0,65 seperti default tadi juga oke. Contrast schedule tidak perlu kita isi. Contrast schedule tidak perlu kita update juga. Pada video selanjutnya saya akan sampaikan yang lebih detail lagi mengenai parameter-parameter ini berdasarkan petunjuk di Microsoft Word yang nanti akan saya sampaikan juga. Untuk unsharp mask ini juga tidak perlu kita update. Untuk color coherence di sini ada beberapa pilihan. Kita menggunakan yang template-nya dulu saja, yang lab. Depth warping tidak perlu. Video input nanti kita masukkan apabila kita ingin menggunakan Stable Diffusion ini untuk men-stylize atau untuk memodify video kita. Tidak perlu kita update. Untuk prompt ini, apabila teman-teman kebingungan untuk mencari prompt yang baik, kita bisa masuk ke dalam website Lexika. Di Lexika ini nanti kita akan bisa mengetahui prompt yang bagus yang sesuai kita inginkan. Misalnya kita ingin mengenerate gambar Black Panther. Search. Nanti akan beberapa pilihan gambar Black Panther dan kita bisa copy promptnya ya. Misalnya ini bagus nih. Oke, lebih berwarna ya. Di sini kita copy prompt. Oke, setelah tercopy kita masukkan di sini. Tinggal paste. Di sini juga. Di sini angka yang putih ini menunjukkan frame keberapa kita ingin mengenerate prompt yang kita inginkan. Oke, misalnya setelah Black Panther kita ingin berubah menjadi Thor misalnya ya. Dari Black Panther kita berubah menjadi Thor. Oke. Misalnya ini nih. Kita copy prompt lagi. Nah, misalnya di frame 100.
kita ingin berubah jadi Thor 150 juga. Oke, jadi promptnya sesimpel itu. Kita bisa tinggal buka leksika, dan di leksika kita bisa mencari foto-foto yang ingin kita copy promptnya. Tinggal dimasukkan di sini, search, nanti keluar foto-foto yang kita ingin masukkan sebagai prompt kita. Oke, sampai prompt sudah selesai. Di sini ada load setting. Oke, di sini ada image setting. Oke, saya akan mencontohkan dari video-video yang viral di TikTok dan juga di Short dengan menggunakan potongan video kita lalu berubah menjadi animasi ya. Jadi kita lewati dulu sampai ke sini nih, sampai ke init setting. Di init setting ini adalah inisial untuk kita memasukkan gambarnya. Kita checklist, strength-nya kita ganti menjadi 1 agar sama dengan foto yang ingin kita ubah dan ingin kita lanjutkan menjadi animasi. Nah, untuk init image ini kita harus memasukkan gambar atau foto yang ingin kita ubah. Oke, tadi saya sudah mengcopy ke sini, tutorial Stable Diffusion. Ini contoh init image yang ingin saya ubah. Bisa langsung kita drag saja ke sini. Oke, lalu kita masukkan image-nya ke dalam sel yang sini. Kita klik kanan, copy path, lalu kita pastekan saja, klik kanan, paste di sini. Jadi path ini akan menghubungkan dengan gambar di Google Drive kita. Nah, jadi untuk image ini ada 2 cara tadi ya. Kita memasukkan menggunakan upload file di sini dan bisa langsung mendrag dari folder langsung ke sini. Dan kita kopikan path-nya ke bagian sel ini. Kita juga bisa menggunakan mask di sini, mungkin di next video. Untuk video kali ini basicnya dulu saja agar bisa mengenerate animasi. Oke, yang lainnya kita lewat dulu. Oke, kita cek lagi ya. Tadi ada kesalahan penulisan, harusnya koma di sini, bukan titik koma. Terus Z-nya juga saya bikin 0 aja, karena tidak ada pengaruhnya. Untuk image setting, kita sesuaikan dengan gambar yang mau kita jadikan gambar pertama ya. Klik kanan di gambarnya, kita cek di detailnya. Ini ukurannya 1366 x 768. 1366 x 768. Untuk sheet ini -1 artinya random. Jadi untuk perubahan background, gambar dan lain-lainnya ini sangat acak ya. Nanti bisa dilihat juga di petunjuknya di Microsoft Word yang akan saya masukkan di deskripsi nanti. Batch name-nya tutorial Stable Diffusion. Ini adalah nama yang di foldernya nanti. Sheet behavior di sini ada iteration, ada fix, ada random. Kita coba dulu pakai yang iterasi ya. Jadi tiap frame akan berubah namun tidak signifikan. Nanti kita akan cek lebih detailnya lagi. Oke, setelah oke semua di uncheck untuk membuat videonya langsung. Oke, kita running, bisa running all, bisa running satu-satu. Saya coba running satu-satu dulu. Oke, animasi sudah oke. Prompt-nya sudah oke. Tadi dari leksika kita coba load setting. Tidak ada error. Jadi tadi yang init image itu foto kita yang awal akan menjadi frame pertama ya. Lalu untuk strength schedule saya tunjukkan. Nah, init setting ini adalah foto pertama kita. Lalu strength-nya 1, artinya frame pertama itu full 100% image kita. Dan frame selanjutnya akan berubah. Nah, mengikuti prompt yang kita masukkan tadi.
Promnya adalah ini, Black Panther suit infused with RGB light, sampai ke frame 20. Di frame 100 berubah jadi Thor. Oke, kita tunggu sampai videonya selesai ya. Kalau kita lihat tangannya tadi agak kurang bagus ya. Jadi kita coba tambahin prom negatif. Jadi prom negatif itu artinya kita mau menghilangkan prom-prom yang jelek di gambar kita. Kita bisa hold dulu dengan menginterrupt. Kita klik aja bagian yang sedang running tadi. Kita balik lagi ke prom. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan ya. Unconditional negative prom. Ini adalah prom yang kita hindari agar tidak muncul di gambar kita. Jadi kita taruh unconditional negative prom ini di bawah yang animation prom ini. Kita bisa ketikkan juga kayak yang di atas tadi nih. Kita tuliskan dari prom 0 agar kita bisa menghilangkan gambar-gambar yang tidak kita inginkan. Contohnya bad hand yang tadi karena tangannya kelihatan jelek banget ya. Contohnya bad hand dan bad anatomy ya. Jadi kalau teman-teman ingin menghilangkan prom-prom yang negatif atau yang jelek, bisa ditambahkan di yang bagian bawah tadi yang di animation prom. Kita tambahkan seperti ini ya. Unconditional atau negative prom, jadi di sebelah kirinya dikasih tanda pagar dulu, karena ini sebagai kata-kata saja. Lalu kita tulis uncon garis bawah prom sama dengan, lalu buka kurung seperti ini. Lalu kita tulis yang mau kita hilangkan. Oke, kita running lagi. Oke, tidak ada masalah. Kita running ulang untuk generate gambarnya. Kita tunggu lagi ya. Oke, sudah selesai animasinya. Kita bisa lihat di sini udah muncul animasinya. Nah, ini adalah frame pertamanya. Kita bisa langsung play di sini. Dan juga bisa download di sini. Titik 3 ini, pencet lalu download. Oke. Kalau nggak muncul di sini, kalau misalnya nggak muncul di sini, kita bisa buka drive kita, lalu masuk ke AI, ke folder AI. Di sini juga udah otomatis muncul ya file terbaru kita. Lalu kita buka folder AI, kita buka folder Stable Diffusion, lalu kita buka folder yang tadi kita bikin itu tutorial Stable Diffusion. Nanti filenya ada paling bawah. Atau kita search di sini MP4. Nah, di sini udah muncul MP4 dan di sini udah muncul nih yang jam 5 tadi. Nah, sini tinggal kita download seperti ini. Oke. Mau lihat hasilnya? Kita play ya. Apabila chatbot A ngobrol dengan chatbot B, oke, itu adalah video yang kita buat hari ini. Jadi rangkumannya adalah, pertama, teman-teman buka notebook Stable Diffusion versi 7 ini. Setelah teman-teman buka notebook ini, lalu teman-teman bikin salinannya, bikin copy di drive kalian. Caranya adalah dengan membuka file, lalu save a copy in drive, lalu dia akan otomatis mengcopy ke drive teman-teman. Setelah buka salinannya, pastikan notebook teman-teman ini sudah berjalan dengan lancar. Caranya adalah dengan biar cepat, kita buka dulu bagian animationnya, kita ganti jadi none dulu atau tidak ada animasi sehingga hanya mengeluarkan gambar, lalu klik runtime, lalu run all. Setelah oke semua,
Setelah di running all dan tidak ada masalah, baru teman-teman masukkan parameter-parameternya. Oke, setelah di running GPU-nya oke, setup-nya tidak ada masalah. Lalu bagian setting, animation-nya kita bikin animasi 2D, lalu frames-nya kita terserah teman-teman mau 200, 300, 500, atau 1000 frame. Karena semakin banyak frame-nya semakin lama waktu untuk merendernya. Bordernya kita masukkan replicate dulu saja. Di bagian motion parameter teman-teman masukkan di frame berapa dan gerakannya mau seperti apa. Kalau angkanya positif seperti ini, angka 3, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif dia searah dengan jarum jam. Penulisannya adalah frame keberapa, titik 2, lalu tanda kurung, nilai atau angka untuk angle-nya, baru koma ya, koma, baru lanjut ke frame berapa. Lalu bagian bawahnya adalah zoom. Zoom untuk tidak zoom itu nilainya 1, sedangkan untuk masuk atau zoom in itu lebih dari 1, 1,04 atau 1,02 dan lain-lainnya. Kalau untuk zoom out itu di bawah 1, 0,97, 0,96 itu untuk zoom out. Lalu untuk 2D ini menggunakan translation X dan translation Y seperti ini. Kalau Z dipakai di animasi 3D. Z di animasi 3D itu untuk rotasi, tapi untuk di bagian 3 dimensi. Oke, lanjut ke bawahnya. Tidak ada yang perlu diganti. Sampai ke bagian Chrome. Chrome ini terserah teman-teman. Bisa ditambahkan juga yang negatif Chrome kalau teman-teman ada yang ingin tidak dimasukkan. Ada yang biar lebih baik kualitasnya, seperti saya masukkan bad hand itu sebagai negatif prom dan bad anatomy. Teman-teman bisa mencari prom yang baik di leksika. Di leksika ini tinggal cari mau gambar apa, lalu dia akan mengeluarkan promnya. Oke, selanjutnya load setting. Untuk image setting tergantung initial image atau gambar yang teman-teman ingin masukkan sebagai gambar pertama. Kalau untuk di TikTok atau di Short itu biasanya ukurannya 720 x 1280. Teman-teman bisa cek sendiri di gambarnya, di properties dan di detailnya. Untuk sampling setting -1 itu artinya random. Gambarnya banyak berubah-ubah. Lalu untuk init setting ini di checklist strength-nya 1 karena gambar pertama itu adalah gambar teman-teman. Untuk init image-nya teman-teman bisa drag langsung gambar ke dalam sini atau klik tanda file ini untuk upload. Lalu setelah di upload, klik kanan di gambarnya, copy paste, lalu kita masukkan di sini. Di bagian init image ini klik kanan dan paste. Oke, untuk mask filenya nanti di next video mungkin. Bagian bawahnya tidak perlu ada yang diganti. Kalau kita mau langsung membuat videonya, di bagian create video from frame ini kita hilangkan tanda checklistnya. Kemudian untuk seed behavior ini, kalau untuk random dia akan lebih banyak perubahannya. Kalau iterasi dia akan bertahap pergantiannya. Pergantian dari masing-masing frame. Oke, mungkin itu saja. Setelah semua, tinggal di run all atau di running satu-satu juga bisa. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya teman-teman udah bisa mencobanya di rumah dan berhasil, tolong komen di bawah ya. Dan kalau misalnya ada yang error juga, tolong komen di bawah. Oh iya, Stable Diffusion dari Google Colab ini gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakannya, bisa dengan gratis, tapi waktunya terbatas. Jadi gimana cara untuk mengakalinya? Jadi kalau misalnya waktunya sudah habis, nanti akan ada warning bahwa sudah habis waktunya, tidak bisa dipakai lagi, maka bisa pakai Google account yang lain. Jadi kalau bisa punya beberapa Google account gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan Google Colab yang berbayar. Dan untuk spek laptop atau PC yang digunakan, kalau bisa minimal RAM-nya adalah 16 GB ya. Kalau di bawahnya mungkin secara performance kurang baik, tapi dicoba dulu aja. Mudah-mudahan bisa juga. Oke, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya, karena video selanjutnya kita akan bahas bagaimana untuk membuat video animasi untuk yang 3D. Oke, bye.